Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmayanti Mauti Utami, salah satu mahasiswa semester 1 dengan NIM 210501502038. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang biografi dari Louis Henslow. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah linguistik umum yang diajarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD, MPD, dan Bapak Asri Ismail SPD, MPD. Louis Henslow adalah seorang ahli semiotika dari Denmark pada abad ke-20. Henslow lahir di Denmark tahun 1899 dan meninggal pada 30 Mei 1965. Henslow dikenal sebagai penemu glosematika dalam pengertian bahasa tentang konotasi. Usaha ini memperjelas dan mempertajam teori umum tentang bahasa dan linguistik dari Saussure. Bahasa bagi Henslow bukanlah sesuatu yang diamati hanya sebagai alat atau sarana pengetahuan umum lagi, atau merupakan cara komunikasi dengan dunia di luarnya. Namun, bahasa dianggap sebagai lembaga supra-individu yang harus dipelajari dan dianalisis tersendiri. Jadi, bahasa secara transenden merupakan cara yang memberikan jalan kepada pendekatan imanen dalam telaah bahasa Indonesia atau bahasa itu sendiri. Bahasa harus disederhanakan secara ketat agar mencapai tingkat generalitasnya yang paling tinggi agar diungkap secara nyata menjadi semakin mudah. Teori diskursus taksonomi Henslow diterjemahkan oleh Hayden Watt pada tahun 1996 dalam 4 hal mengenai komunikasi. Poin pertama, bentuk dari ekspresi terdapat grammar. Grammar yaitu himpunan dari aturan-aturan yang terstruktur yang mengatur susunan kalimat, frase, dan kata dalam bahasa apapun itu. Juga sintaks, yaitu rangkaian aturan atas susunan kode atau ekspresi secara terstruktur. Aturan tersebut mengacu pada bahasa pemrograman yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu leksikon. Leksikon ini merupakan struktur gramatikal yang memiliki sejumlah informasi yang dikenal sebagai struktur semantis. Poin kedua, bentuk dari isi terdapat dalam kenyataan, nama-nama, ukuran, lokasi, hubungan spesial, dan peristiwa sekuensi. Poin ketiga yaitu substansi pengungkapan terdiri dari hal-hal lucu atau humor, juga roman, tragedi, dan juga kepahlawanan. Poin keempat atau poin terakhir, substansi dari isi. Substansi dari isi ini yaitu terkait dengan perjuangan kelas dan kepahlawanan. Henslow menerbitkan makalah pertamanya pada usia 25 tahun. Buku utama pertamanya ini berjudul Principes de Grammaire General yang diselesaikan pada tahun 1928. Buku ini adalah sumber yang tidak ternilai bagi siapapun yang berminat dalam karya Henslow. Pada tahun 1930-an, Henslow menulis buku lain yang berjudul La Catégorie des Cas, yang merupakan sumbangan besar untuk linguistik. Dalam buku ini, Henslow menganalisis kategori umum secara terperinci, memberikan banyak bahan empirik yang menyokong hipotesisnya. Penting untuk membaca karya Henslow sebagai teori yang terus-menerus berkembang di epistemologi linguistik. Dia membuat perjalanan akademik pertamanya pada tahun 1921 ke Lithuania untuk belajar bahasa Lithuania. Pengalaman yang dapat ditelusuri sepanjang karyanya.
Buku yang paling terkenal adalah buku yang berjudul Omkringsspråkteoriens Grondleggers, atau dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu Prolegomena ke Teori Bahasa. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1943, mengkritik metodologi yang berlaku ketika itu dalam linguistik sebagai deskriptif, bahkan anekdot, dan tidak sistematis. Dia mengusulkan teori linguistik yang dimaksudkan untuk membentuk dasar linguistik yang lebih rasional dan sumbangan kepada umum epistemologi. Suka Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Dia menerimanya bahasa sebagai sistem tanda-tanda. Dari sudut penggunaan bahasa, dia juga berpendapat bahwa teori semetik harus konsisten dalam dirinya sendiri atau komprehensi dan sesederhana mungkin. Itulah tadi pemaparan tentang biografi dari Louis Hemsworth. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.